Bab 386, Penggantian. Ini, banyak sekali. Yuyi sedikit tercengang. Ia telah berburu monster di kota Qian, menukar biji dengan batu roh. Bahkan di hari baik, ia hanya bisa mendapatkan beberapa ratus batu roh sebulan. Ia tidak menyangka Simu akan memberinya 30.000 batu roh sekaligus. Saudara Yu, jangan menolak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meminta apapun lagi padamu. Yuyi hendak mengatakan sesuatu, tetapi Simu berbicara lebih dulu. Baiklah, saudara Si, jangan khawatir. Yuyi ragu sejenak, lalu setuju dan berjalan keluar. Simu memperhatikan Yuyi pergi, lalu masuk dan duduk. Pada saat itu, terdengar suara angin yang pecah, dan cahaya hitam turun dari luar halaman, menampakkan sosok seorang pria tua berjubah hitam. Sosok itu tak lain adalah Tuan Gongqi. Guru Gongqi, mata Simu berbinar, lalu ia berdiri dan berjalan keluar, berkata, "Haha, rekan Daois Si. Kondisi putra tunggal saya terkendali, dan ia diperkirakan akan pulih. Saya datang ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih saya secara pribadi," kata tetua berjubah hitam itu. "Guru Gongqi, Anda sangat baik. Anda sudah menyewakan kolam lava ini secara gratis, suatu keuntungan besar," kata Simu, sambil mengundang tetua berjubah hitam itu ke dalam ruangan. "Haha, ini hanya masalah kecil, tidak perlu dikhawatirkan. Saya dengar dari Diakon Wan bahwa rekan Daois Si baru saja tiba di kota Qian. Saya ingin tahu apakah beliau tertarik untuk bergabung dengan kediaman Xianhuo kami sebagai tetua tamu. Sumber daya kediaman Xianhuo kami jauh lebih dari itu," kata tetua berjubah hitam itu. "Sejujurnya, Guru Gongqi, saya datang ke kota Qian untuk menyewa kolam lava ini untuk berlatih menyendiri dan menembus hambatan saya. Sebelumnya, saya tidak berniat bergabung dengan faksi manapun," kata Simu terus terang. "Haha, tidak apa-apa. Aku ingin tahu bagaimana persiapan retretmu. Jika ada yang bisa kau bantu, beritahu aku. Jangan ragu," kata tetua berjubah hitam sambil tersenyum. Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk menarik perhatiannya. "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu sekarang," kata Simu tanpa ragu. "Rekan Taois Si, tolong bicara," kata tetua berjubah hitam. "Master Gongqi, di mana aku bisa membeli batu geng api yang cukup di kota Qian?" tanya Simu. "Maafkan kejujuranku, tetapi batu geng api terutama ditemukan di bagian timur benua, cukup jauh dari kota Qian. Kedua, batu ini berkualitas rata-rata dan tidak dapat digunakan untuk menempa senjata spiritual. Oleh karena itu, kota ini tidak memiliki stok biji ini, dan kalaupun ada, jumlahnya akan sedikit. Aku ingin tahu untuk apa rekan Taois Si menginginkan batu ini," tanya tetua berjubah hitam, sambil mengusap jenggotnya sejenak. Simu ragu-ragu, lalu menceritakan kepadanya tentang penggunaan batu geng api untuk membangun formasi Yinghuo. "Rekan Taois Si, bisakah Anda menunjukkan diagram formasi Yinghuo? Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi. Jika saya bisa melihat diagram itu dan memeriksanya dengan saksama, saya mungkin bisa menemukan bahan lain untuk Anda," kata tetua berjubah hitam itu setelah ragu sejenak. "Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Gongqi." Wajah Simu berseri-seri, lalu ia mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada tetua berjubah hitam.
Tetua berjubah hitam itu mengambil selembar giok itu dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Setelah setengah jam penuh, kesadaran tetua berjubah hitam itu akhirnya menghilang. Menurut spekulasi saya, batu geng api ini hanya digunakan untuk menstabilkan formasi dan mencegah pemborosan energi api yang berlebihan. Batu ini bisa diganti dengan biji lain yang memiliki atribut api, kata tetua berjubah hitam itu. Biji apa? Tanya Simu, pikirannya berkecamuk. Kristal api. Jika formasi ini menggunakan kristal api, efeknya pasti akan berlipat ganda. Namun, kristal api sangat penting untuk memurnikan alat sihir dan spiritual tingkat tinggi, dan sangat berharga. Jika dibutuhkan dalam jumlah besar, akan sulit untuk mendapatkannya. Jika itu rekan Taois Si, kata tetua berjubah hitam itu. Terima kasih, Guru Gongki, atas bimbingan Anda. Simu membungkuk sebelum tetua berjubah hitam itu selesai berbicara. Tetua berjubah hitam itu terkekeh dan mengembalikan slip giok itu kepada Simu tanpa berkomentar lebih lanjut. Guru Gongki, saya dengar paviliun api abadi adalah ahli dalam memurnikan alat. Saya punya urusan lain dan ingin tahu apakah saya bisa mempercayakannya kepada Anda. Simu mengambil slip giok itu dan membungkuk. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya dan mengeluarkan busur pemecah langit dan jubah hijau compang camping. Pria tua berjubah hitam itu melirik busur pemecah langit dan langsung mengalihkan pandangannya. Tetapi ketika ia melihat jubah hijau itu, matanya tiba-tiba berbinar. Ia mengambil jubah hijau itu dan memeriksanya dengan saksama, matanya penuh kejutan. Simu melihat ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu dan tidak menyela. Setelah waktu yang lama, lelaki tua berjubah hitam itu menurunkan jubah hijaunya dan mendesah. Metode pemurnian yang begitu fantastis benar-benar membuka mataku. Rekan Taois Si, dari mana kau mendapatkan jubah ini? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu. Aku menemukan benda ini saat ekspedisi, dan aku tidak begitu yakin tentang asal-usulnya, kata Simu. Mendengar ini, wajah lelaki tua berjubah hitam itu menunjukkan kekecewaan. Tuan Gongki, seperti yang Anda lihat, jubah ini agak compang camping. Saya ingin tahu apakah paviliun Anda bisa memperbaikinya. Tanya Simu. Meskipun benda ini adalah harta karun yang langka dan berharga, bukan berarti mustahil untuk memperbaikinya. Hanya membutuhkan beberapa material spiritual yang terkait dengan kayu langka. Material lainnya mudah, tetapi satu jenis kayu raja ilahi, yang jarang terlihat dalam satu abad, agak rumit, kata tetua berjubah hitam itu setelah jeda sejenak. Kayu raja ilahi. Apakah ini kayu yang Tuan Gongki maksud? Simu mendengar ini dan melambaikan tangannya. Sepotong kayu hijau, seukuran kepala manusia, langsung muncul di atas meja. Itu adalah kayu raja ilahi yang dibeli wholesale di pelelangan kota Changsu hari itu. Mata tetua berjubah hitam berbinar saat ia menatap kayu raja ilahi. Ini benar-benar kayu raja ilahi. Tetua berjubah hitam melambaikan tangannya, mengambil sepotong kayu raja ilahi dan mengelusnya dengan lembut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan kayu ini, Tuan Gongki, seberapa yakin Anda bisa memperbaiki jubah ini? Tanya Simu. Meskipun jubah ini sangat indah, kerusakannya hanya sedikit. Saya 90% yakin bisa mengembalikannya ke kondisi semula, kata tetua berjubah hitam itu. Kalau begitu, saya serahkan pada Tuan Gongki. Ngomong-ngomong, ini busur dan anak panahnya.
Saya ingin tahu apakah Tuan bisa meningkatkannya ke tingkat senjata spiritual. Untuk bahan-bahannya, saya sudah menyiapkan cukup banyak, kata Simu sambil melambaikan tangannya. Tendon ular jambul api dan bahan-bahan pemurnian tingkat tinggi lainnya muncul di atas meja, termasuk kristal merah yang ditemukan di gua ular jambul api. Tendon punggung dari binatang iblis tingkat bumi. Oh, itu dari ular jambul api itu. Hei, ini besi Kun Wu Yanchi. Tatapan tetua berjubah hitam itu menyapu meja, mendarat di kristal merah itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini biji yang saya temukan di gunung berapi 100.000. Apakah ini berharga? Tanya Simu. Mata tetua berjubah hitam itu menyala dengan ganas. Tentu saja, besi Kun Wu Yanchi adalah biji berkualitas tinggi dengan sifat api. Dalam jumlah yang cukup, biji ini bahkan bisa digunakan untuk memurnikan senjata sihir sejati. Tapi menggunakannya untuk senjata spiritual sepertinya agak boros, kata tetua berjubah hitam itu sambil mengelus kristal merah itu dengan lembut. Terima kasih, Guru Gongki, atas pengingatnya. Namun, busur dan anak panah ini sangat penting bagi saya, kata Simu. Baiklah, karena rekan Daois si bersikeras, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Dengan urat ular mahkota api tingkat bumi dan besi api Kun Wu Yan ini, meningkatkan busur dan anak panah ini ke tingkat senjata spiritual tidak akan menjadi masalah. Tetua berjubah hitam itu mengangguk. Kalau begitu saya serahkan pada Guru Gongki. Saya tidak tahu berapa biayanya, kata Simu. Rekan Taoisi, jubah ini telah memberiku banyak inspirasi. Jika aku berhasil memperbaikinya, kemampuan pemurnianku akan semakin meningkat, dan ini akan menjadi hadiah terbaik. Untuk bahan habis pakai lainnya, aku akan menggunakan kayu Raja Ilahi dan besi Kun Wu Yanchi yang tersisa untuk mengimbanginya. Bagaimana menurutmu? Tetua berjubah hitam itu mengambil jubah itu, mengelusnya dengan lembut, dan berkata demikian. Baiklah, kalau begitu setuju, jawab Simu langsung. Setelah keduanya mengobrol sebentar, tetua berjubah hitam itu meninggalkan halaman, membawa jubah, busur pemecah langit, dan material lainnya. Simu mengantarnya, tetapi ia tidak kembali ke halaman. Sebaliknya, setelah ragu sejenak, ia memanggil perahu terbang sayap hijaunya dan menuju ke pusat kota. Tak lama kemudian, ia tiba di toko Harimau Putih, salah satu toko material terbesar di pusat kota. Toko itu ramai dan bisnisnya tampak sedang ramai. Saat Simu memasuki toko, beberapa pelayan berjubah putih memperhatikannya. Namun, melihat Simu sebagai manusia dan berpakaian biasa, mereka bertukar pandang beberapa kali, tetapi tak seorang pun mendekatinya. Lagi pula, ada banyak orang miskin seperti Yu Yi di kota Qian, dan bahkan mereka yang ingin membeli material pun merupakan pedagang kecil. Simu tidak keberatan, berkeliling toko. Toko di hadapannya sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Xian Huoju, dengan rak dan meja yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi berbagai macam material. Ramuan spiritual, material spiritual, biji, dan material monster, semuanya tersedia. Bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti Simu pun sedikit terpesona. Tak jauh dari sana, seorang pelayan muda, yang tampaknya berusia 17 atau 18 tahun, ragu sejenak sebelum mendekat dan bertanya. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda punya kristal api untuk dijual? Tanya Simu.
Kristal api adalah mineral langka yang ditemukan di gunung berapi 100.000, jadi kami di toko Harimau Putih pasti memilikinya. Berapa banyak yang Anda inginkan? Mata pelayan muda itu berbinar memikirkannya, dan ia segera bertanya. Simu terdiam sejenak sebelum memberikan angka. Ini terlalu banyak. Aku tidak bisa memutuskan. Silakan ikut aku masuk sebentar. Aku akan mencari seseorang yang bisa mengambil keputusan. Pelayan muda itu berseru pelan, lalu menenangkan diri dan berkata, "Pimpin jalan." Simu melambaikan tangannya. Pemandangan ini membuat para pelayan berjubah putih tercengang. Setengah jam kemudian, Simu keluar dari toko dengan beberapa pelayan berjubah putih yang dengan hormat mengantarnya keluar, dan menghela napas lega. Batu roh memang barang yang bagus. Untungnya, dia telah membuat banyak batu roh di pelelangan Changsu. Kalau tidak, hari ini pasti akan sangat memalukan. Sekarang dia telah membeli kristal api, tetapi seperti yang dikatakan Tuan Gongqi, karena kristal api ini hanya dapat ditemukan dalam jumlah kecil di kawah gunung berapi yang baru meletus, harganya sangat mahal. Kristal api dengan ukuran yang sama harganya lebih dari 10 kali lipat batu geng api. Tentu saja, efek benda ini jauh melampaui batu geng api. Tahap pertama seni mendalam 9 revolusi yang sedang ia kembangkan memiliki persyaratan yang berat untuk lingkungannya. Awalnya ia khawatir formasi pengisian api tidak akan cukup efektif, tetapi sekarang setelah ia menggunakan kristal api, kekhawatiran itu sirna. Namun, dengan kekayaannya saat ini, setelah membeli kristal api yang dibutuhkan untuk membangun formasi, batu rohnya telah menyusut hampir sepertiga. Memelihara formasi pengisian api juga membutuhkan batu roh api dalam jumlah yang cukup besar, pengeluaran yang juga signifikan. Dengan pemikiran ini, Simu memacu mobil terbang bersayap hijaunya dan terbang menuju toko-toko lain. Bab 387 Kehampaan yang Hancur. Di kolam lava nomor 19, Simu memasukkan setiap batu roh atribut api tingkat menengah ke dalam alur di tanah. Sebuah susunan sihir melingkar, hampir memenuhi seluruh ruang, terbentang di tanah gelap gulita di sekitar kolam lava. Itu adalah formasi api cukup. Hanya saja batu-batu geng api asli telah diganti dengan kristal api. Setelah semua alur terisi batu roh, cahaya merah samar tiba-tiba muncul di seluruh permukaan formasi, dan suara dengungan memancar dari formasi tersebut. Di kolam lava pusat, magma merah tua yang mendidih tiba-tiba berputar liar, membentuk pusaran. Tak lama kemudian, suhu seluruh ruang melonjak, dan energi spiritual atribut api di udara menjadi sangat kaya. Simu menghela napas lega. Sepertinya tetua berjubah hitam itu benar. Formasi api cukup berfungsi dengan lancar, dan efeknya jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Ia berjalan ke sudut ruang batu, tempat sebuah meja batu berdiri. Di atasnya terdapat susunan sihir kecil, berdiameter sekitar 2 kaki. Di dalam formasi, Cair berbaring dengan mata terpejam. Ia mengantuk selama beberapa hari terakhir, dan kini ia tertidur lelap. Namun, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, jadi Simu tidak terlalu khawatir. Tidur nyenyak. Simu mengelus lembut kepala Cair yang berbulu, lalu berbalik dan berjalan kembali ke pusat formasi Yinghuo di dekat kolam lava. Ia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai berlatih tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi. Seiring berjalannya waktu,
Suhu di seluruh ruangan mencapai tingkat yang luar biasa. Gelombang panas yang membakar menyerbu ke arahnya dari segala arah, dan panas yang tak tertandingi mulai menyelimuti tubuhnya. Simo merasa darahnya mendidih. Pakaiannya telah terkelupas seluruhnya, seolah-olah ia terbakar oleh api. Urat-urat di dahinya menonjol, dan keringat bercucuran. Ia menahan rasa sakit dan diam-diam berlatih teknik tersebut. Waktu berlalu, dan tumpukan batu putih kusam perlahan-lahan menumpuk di sudut gua. Di dalam formasi Ying Huo di pusatnya, energi spiritual atribut api yang melimpah kini menjelma menjadi percikan-percikan kecil kunang-kunang yang berkelap-kelip di udara, mengalir deras bagai air terjun. Saat itu, Simo merasa seperti bermandikan hujan api. Kulitnya perlahan memerah, berkilau seolah hangus terbakar api yang berkobar. Tangan kirinya yang hangus dan layu perlahan membengkak dan kembali ke ukuran semula di bawah kobaran api yang hebat. Jantung Simo berdebar kencang, dan darah panas mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Gelombang Zenki meledak melalui dantiannya, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia menggertakkan gigi dan diam-diam merapal mantra, menyalurkan seluruh Zenki-nya ke telapak tangan kirinya. Tangan kirinya yang sebelumnya hangus perlahan memerah, dengan garis-garis merah terang muncul di permukaannya, seperti arang yang terbakar. Api keemasan samar berkelap-kelip di atasnya, dan gumpalan kabut mengepul darinya. Lebih lanjut, tangan yang dulunya berbobot lebih dari 10.000 pon itu perlahan terasa lebih ringan. Kemudian, pembengkakan yang tak tertahankan memenuhinya, seolah-olah meridiannya akan pecah. Setelah beberapa tarikan napas, tangan kiri Simo bersinar merah terang, dan gelombang panas yang luar biasa menyembur keluar, mengirimkan riak-riak ke kehampaan di sekitarnya. Dinding-dinding batu di sekitarnya, yang tersentuh riak-riak panas ini, perlahan-lahan berubah menjadi merah tua. Seiring waktu, untaian lava mulai mengalir, seolah-olah seluruh dinding batu telah mencair. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, musim semi berganti musim dingin, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu. Suatu hari, cahaya merah tua yang menyilaukan memenuhi Guano. 19 gunung api hitam. Simo duduk bersila di dalam formasi Ying Huo, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah tua, berkilauan dengan rona keemasan. Ia menyerupai kepompong merah besar, samar-samar berdenyut dengan cahaya keemasan. Dengan suara, desisan, yang menggema. Kepompong merah itu pecah, gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh gua. Kemanapun ia lewat, dinding-dinding batu hancur berkeping-keping. Boom! Wajah Simo berubah menjadi biru dan merah, urat-uratnya membengkak, dan pusaran energi sejati di dantiannya berputar cepat, semakin tebal dan padat seiring kecepatannya. Perlahan-lahan, pusaran energi sejati ini semakin mengecil dan padat, akhirnya berubah menjadi bola cairan kristal yang berputar perlahan. Sementara itu, tubuh merah tua Simo perlahan kembali ke warna gelapnya, kini terlapisi lapisan kotoran hitam. Cahaya merah redup berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba, cahaya merah itu melonjak di belakangnya, memancarkan cahaya intens saat mengembun menjadi seekor kera merah tua yang hidup dan hampir seperti manusia, setinggi sekitar 3 meter. Dengan suara mendesing, sepasang sayap merah tua, sepanjang 6 atau 9 meter, terbentang. Raung, wujud kera itu mengeras, napas apinya terus-menerus keluar dari mulutnya. Saat kilatan cahaya merah terakhir memancar, kera itu memukul dadanya dan meraung,
mengguncang dinding batu dan membuat batu-batu berjatuhan. Mata Simu terbuka, kilatan kegembiraan terpancar di matanya. Selama 3 tahun terakhir, selain membuat beberapa kemajuan dalam menyempurnakan tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi, ia juga menggunakan darah esensi kera iblis yang diperolehnya di pelelangan untuk mengolah seni kelahiran kembali kera iblis kekuatan besar ke tingkat ke-7, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan dan tenaga fisiknya. Dan sekarang, ia akhirnya mencapai terobosan dalam Sutra Api Kera Merah. Istana Kidantiannya telah berubah menjadi wujud cair, dan sebuah citra dharma seni bela diri telah mengembun, menandakan keberhasilannya untuk menjadi seorang pejuang tingkat bumi sejati. Pada saat itu, Simu merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Meskipun ia telah mencapai kekuatan tingkat bumi untuk sementara waktu melalui transformasi totem, itu sama sekali tidak sebanding dengan perasaan menggembirakan yang ia rasakan sekarang, dan transformasi totem juga membawa risiko serangan balik jiwa. Perbedaan antara keduanya langsung terlihat. Simu mengaktifkan mantra tangannya, dan citra Dharma Kera Merah di atasnya tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan aliran api murni. Seketika, awan api terbentuk di depannya, mendistorsi udara saat gelombang panas yang menyesakkan menyebar keluar. Api sejati primordial, wajah Simu berseri-seri melihatnya. Ini adalah seni bela diri Dharmakaya, api sejati Hunyuan, yang dipelajari setelah mencapai tingkat ke-10 Sutra Api Kera Merah. Menurut kitab suci, api ini berasal dari kekacauan primordial langit dan bumi, dan memiliki efektivitas ajaib melawan roh jahat dan roh mayat hidup. Pikiran Simu tergerak, dan Dharmakaya Kera Merah di atasnya berubah menjadi hamparan cahaya merah yang luas dengan suara mendesing, menenggelamkannya ke dalamnya. Ia kemudian meraba-raba dan menarik batu roh tingkat menengah, memegangnya di tangannya untuk memulihkan diri. Meskipun Dharmakaya Kera Merah dan api sejati Hunyuan mengesankan, keduanya juga menghabiskan sejumlah besar ki-nya sendiri. Dengan ki-nya saat ini, yang baru mencapai tahap awal tahap bumi, ia hanya bisa memanggil Dharmakaya Kera Merah dan melepaskan api sejati Hunyuan sekali. Setelah menyerap beberapa batu roh kelas menengah, ki Simu akhirnya terisi kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan segel tangannya, dan cahaya merah terang kembali memancar dari belakangnya, dengan cepat melebar dan berubah menjadi sepasang sayap yang menyala-nyala. Ia membentangkan sayapnya, lalu tiba-tiba melayang ke udara, berputar-putar dan menari-nari di seluruh gua dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Sesaat kemudian, Simu menarik kembali mantra di tangannya, dan sayap di belakangnya berubah menjadi cahaya merah dan menghilang. Ia berputar di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Dibandingkan dengan mengaktifkan Dharmakaya Kera Merah secara langsung, sayap-sayap api ini, yang dipadatkan melalui Dharmakaya, mengonsumsi ki jauh lebih sedikit. Dengan sayap-sayap ini, ia dapat terbang bagai elang melawan musuh dalam pertempuran, menyerang maupun bertahan. Ini jauh lebih lincah daripada mobil terbang bersayap hijau. Simu berdiri dan, dengan lambaian tangannya, menghentikan operasi formasi api. Ia mengangkat tangan kirinya yang hangus dan mengulurkannya, mengepalkan jari-jarinya sebelum melepaskannya, sorot kepuasan terpancar di matanya. Setelah mencapai sedikit keberhasilan dalam tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi, telapak tangannya menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dikombinasikan dengan kemajuannya ke tahap bumi dan tingkat ke-7 teknik transformasi,
kendalinya atas tangan kirinya tidak lagi canggung seperti sebelumnya. Meskipun belum pulih ke kondisi sebelum transformasi, penggunaannya tidak lagi terpengaruh secara signifikan. Simo mengalihkan pandangannya dari tangan kirinya, mengepalkannya, dan dengan gelombang ki di dalam dirinya, udara di sekitar kepalan tangannya tiba-tiba berputar dengan gumpalan panas yang menyatu di atasnya. Simo merasakan tangan kirinya tiba-tiba memanas, seolah-olah terbenam dalam lava mendidih. Bersamaan dengan itu, darah dan esensinya melonjak, dan kekuatan dahsyat mengancam akan meledak dari tubuhnya. Dengan gemetar, ia dengan cepat menyalurkan energi ini ke tangan kirinya dengan sekuat tenaga, dan meninjunya ke udara. Boom! Sebuah kekuatan luar biasa dan dahsyat meledak dari telapak tangan kirinya, menghantam kehampaan, tiba-tiba menembus udara di depannya. Sebuah retakan kecil berwarna hitam pekat muncul di sekitarnya, bertahan lama. Bersamaan dengan itu, riak panas yang membakar mengalir dari kepalan tangannya, memancar keluar menuju dinding batu di sekitarnya. Seketika, dinding batu di kedua sisi tampak meleleh, meneteskan lava perlahan, dan seluruh dinding tampak tertutup tirai cahaya yang berkilauan. Melihat ini, Simo tercengang. Kudengar hanya mereka yang berada di tingkat surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu menghancurkan kehampaan. Dia baru saja meraih sedikit keberhasilan di putaran pertama seni mendalam 9 revolusi, dan dikombinasikan dengan kekuatan tingkat buminya, dia bahkan bisa menghancurkan udara dengan satu serangan. Dia bertanya-tanya potensi mengerikan apa yang akan dia capai jika terus berkultivasi. Meskipun setelah serangan itu, Simo merasa dantiannya kosong, seolah-olah hampir kosong, kekuatan tangan kirinya begitu luar biasa sehingga bahkan di masa depan, bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli tingkat surgawi, dia akan mampu melancarkan satu serangan. Situ, apa kau kehabisan tempat persembunyian? Ada apa ini? Suara cair yang cerewet tiba-tiba terdengar di telinga Simo. Dia berbalik dan melihat cair terbang ke arahnya, berdebu dan kotor, jelas-jelas telah menderita banyak luka akibat gempa bumi. Cair, apa kau sudah bangun? Tanya Simo. Cair telah koma selama lebih dari 3 tahun, sejak dia mengasingkan diri. Bagaimana aku bisa tidur kalau kau berisik sekali? Aku baru saja akan melihat apa yang terjadi padamu ketika tiba-tiba beberapa batu besar jatuh dan hampir mengenaiku. Cair mengepakkan sayapnya dan terbang mendekat. Kini ada 3 helai bulu di kepala Cair. Di samping bulu putih itu, terdapat sehelai bulu emas muda yang bersinar terang. Cair, kapan kau menumbuhkan bulu emas tambahan? Simo mengulurkan tangan kanannya dan menepuk-nepuk kepala bulu itu sambil berkata, "Hei, situ, lembutlah. Bagaimana? Bukankah ini indah?" Kata Cair Ban. "Ga." Simo hendak berbicara ketika Cair tiba-tiba menoleh dan menatap pintu keluar yang tertutup rapat itu dengan saksama. Cahaya putih berkilat di matanya, dan ada gua emas samar di dalamnya. Bab 388 segel. Yuyi ada di sini, kata Cair. Simo sedikit terkejut. Kolam lava ini terletak di bawah tanah, dan Cair benar-benar bisa melihat orang yang datang dari pintu masuk gua dari sini. Ini berarti setelah Cair tertidur kali ini, penglihatannya telah berubah lagi, dan ia kini bisa melihat menembus tanah. Sesaat kemudian, saudara Si, total batu roh yang kuperoleh dalam 3 bulan terakhir berjumlah 56.000. Sesuai instruksi Anda,
Saya telah menukar 80%-nya dengan batu roh atribut api. Setelah Yuyi memasuki gua, ia segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Saat itu, Yuyi mengenakan jubah brokat biru dan berdiri dengan hormat di pintu masuk gua. Ia tidak lagi merasa malu seperti saat pertama kali bertemu 3 tahun lalu. Jelas bahwa Yuyi telah menjalani kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih, Saudara Yu. Simu mengambil cincin penyimpanan itu, menyimpannya, dan berkata, "Tentu saja, Saudara Si memperlakukanku dengan baik. Aku akan dengan senang hati membantumu." Yuyi berkata sambil tersenyum. Selama 3 tahun terakhir, pemeliharaan kolam lava dan formasi Yinghuo telah menghabiskan sejumlah besar batu roh atribut api, sehingga membutuhkan pertukaran dan pengisian ulang ramuan siang secara konstan. Simu mempercayakan tugas ini kepada Yuyi, memberinya sejumlah batu roh sebagai kompensasi. Setelah beberapa pertemuan seperti itu, Yuyi menawarkan diri untuk menjadi bawahan Simu dan memimpinnya. Simu awalnya menolak, tetapi Yuyi, seperti Hou Sailei, menyegel secercah jiwanya di dalam mutiara ilahi terlarang dan memberikannya kepada Simu. Ia menjelaskan bahwa ia telah menanggung pelecehan dan penghinaan yang diderita oleh orang-orang barbar di kota Qian, dan bahwa bersama Simu, ia akan menerima perawatan yang jauh lebih besar daripada yang ia terima di Sekte Mingyue. Simu tahu bahwa untuk memelihara kolam roh api, ia harus meluangkan waktu untuk menggambar jimat sebagai ganti batu roh, dan hal itu akan mengganggu kultivasinya. Yuyi cukup cerdas dan cakap, dan yang terpenting, ia tahu kapan harus bertanya dan sangat cermat dalam berurusan dengan orang lain. Setelah ragu sejenak, ia setuju. Yuyi terbukti tepat seperti dugaannya. Tak hanya berhasil mengatur segalanya dengan sempurna, ia juga sesekali membawa kabar dari kota. "Saudara Si, apakah kau telah mencapai tingkat bumi?" Yuyi menatap Simu, tiba-tiba tertegun. "Benar," kata Simu sambil tersenyum tipis, tanpa menyembunyikan apapun. "Selamat, Saudara Si," seru Yuyi kaget. "Haha, kalau dipikir-pikir, ini semua berkat bantuan Saudara Yu selama bertahun-tahun. Ngomong-ngomong, apakah iblis-iblis yang kau sebutkan itu bertingkah aneh akhir-akhir ini?" Tanya Simu sambil tersenyum tipis, mengalihkan pembicaraan. Mendengar ini, Yuyi mengeluarkan selembar giok putih dari sakunya dan menyerahkannya. Simu menempelkan selembar itu ke dahinya. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yuyi, sambil berkata, "Aku mengerti. Ambil jimat-jimat ini. Awasi iblis-iblis itu baik-baik. Aku akan menghubungimu jika butuh sesuatu." Yuyi menerima cincin itu, membungkuk, lalu pergi. Beberapa hari kemudian, di kediaman Xianhuo. Bisnis di sini masih berkembang pesat, dan tampak hampir tidak berubah sejak 3 tahun lalu. Simu berdiri di pintu, menatap papan nama, lalu masuk ke toko. Seorang pelayan berpakaian hijau hendak menyambutnya. "Rekan Taois Si, sungguh tamu yang langka." Seorang pria parubaya berjubah merah melambaikan tangan untuk membiarkan pelayan itu pergi, lalu maju untuk menyambutnya secara pribadi. Dia adalah Diakon Wan dari 3 tahun lalu, tetapi sekarang dia berpakaian seperti penjaga toko. "Diakon Wan," Simu membungkuk. "Rekan Taois Si, Anda pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kami."
Silakan pergi ke ruang pribadi untuk membicarakannya. Pria parubaya berjubah merah itu mengamati Simu dari atas ke bawah, sedikit terkejut, lalu berkata. Simu mengangguk, dan mereka berdua pergi ke ruang pribadi di lantai 2 dan duduk. Rekan Taois Si telah menyendiri selama 3 tahun terakhir, dan sekarang kultivasinya telah membuat kemajuan pesat. Sungguh memuaskan, kata pria parubaya berjubah merah itu. Hanya sedikit kemajuan. Saya kesini kali ini karena ingin bertemu Guru Gongki. Saya ingin tahu apakah guru ada di toko. Simu duduk tegak dan bertanya. Baik, rekan Taois Si, mohon tunggu sebentar di sini. Pria parubaya berjubah merah itu mengangguk dan berbalik untuk keluar. 1/4 jam kemudian, pintu ruang pribadi didorong terbuka, dan Guru Gongki, yang mengenakan jubah hitam, masuk. Rekan Taois Si, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Anda telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi Anda. Ini sungguh patut dirayakan. Guru Gongki menatap Simu, matanya berbinar. Guru Gongki, Anda terlalu baik. Simu tersenyum rendah hati. Seperti kata pepatah, seseorang tidak datang ke kuil tanpa alasan. Rekan Taois Si, ada apa dengan kedatangan Anda kali ini? Guru Gongki bertanya langsung setelah duduk. Saya ingin meminta guru untuk memurnikan sepasang sarung tangan yang dapat menyegel kekuatan spiritual atribut api untuk saya, kata Simu. Sarung tangan penyegel, tanya Master Gongki sambil mengangkat alis. Sejujurnya, metode kultivasi yang saya latih agak khusus, yang terkadang menyebabkan kekuatan spiritual di tangan kiri saya tidak stabil, jadi saya membutuhkan sarung tangan yang dapat menyegel kekuatan spiritual tersebut, kata Simu sambil melirik tangan kirinya yang terbungkus sarung tangan coklat. Setelah berhasil dalam putaran pertama seni mendalam 9 revolusi, Simu sangat gembira dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, beberapa hari kemudian, ia mengalami masalah yang cukup serius. Energi spiritual di tangan kirinya berfluktuasi tak menentu, dan ia tak mampu mengendalikannya. Kelalaian sesaat saja dapat melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan dan menguras seluruh ki batinnya. Putus asa, ia mencari cara untuk menyegel kekuatan tangan kirinya sementara. Begitu, Master Gongki mengamati tangan Simu, berhenti sejenak, lalu mengangguk. Sepertinya Master Gongki sudah menemukan solusinya. Tanya Simu, saya tentu bisa menyempurnakan sarung tangan penyegel ini, tetapi menurut saya, teknik kultivasi rekan Daois Si luar biasa, dan sarung tangan yang terbuat dari kulit kadal api berwajah manusia adalah yang paling efektif. Namun, kulit ini sudah lama tidak tersedia di kota, kata Master Gongki. Di mana saya bisa menemukan kadal api berwajah manusia? Tanya Simu. Binatang ini hanya hidup jauh di bawah gunung berapi. Keberadaannya sulit ditemukan. Oleh karena itu, meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia sangat sulit ditangkap, kata Master Gongki. Kalau begitu saya akan pergi ke gunung berapi Siwan dan mencoba keberuntungan saya, kata Simu. Setelah Simu bertanya lebih lanjut tentang daerah-daerah yang sering dikunjungi kadal api berwajah manusia, ia pun pamit dan langsung meninggalkan kota. Cair, target ini tidak mudah ditemukan. Apakah penglihatanmu bisa diandalkan? Kata Simu kepada Cair dari kereta terbang bersayap hijau miliknya. Mudah sekali, serahkan saja padaku, kata Cair dengan percaya diri. Simu mengangguk, dan dengan jentikan tangan kanannya, kereta terbang bersayap hijau berubah menjadi pelangi hijau panjang,
menuju jauh ke dalam wilayah vulkanik. Setengah jam kemudian, dengan kilatan cahaya hijau, Simo berhenti di atas gugusan gunung berapi rendah, tepat di depan salah satu area yang sering dikunjungi kadal api berwajah manusia. Situ, hati-hati. Lava di sini sangat bergejolak dan bisa melet. Kapan saja, kata Cayer, menatap tanah di depannya. Alis Simo berkedut. Ia bisa melihat banyak benda hitam padat di tanah di depannya, mengeluarkan uap panas. Itu pasti lava vulkanik yang baru saja meletus. Gemuruh. Saat Cayer menyelesaikan kata-katanya, suara gemuruh yang teredam bergema dari tanah di bawahnya. Tanah bergemuruh dan berguncang, dan kolom lava tebal meletus dari sebuah kawah, memercikkan lava panas ke seluruh langit dan menghujaninya. Untungnya, lava itu masih agak jauh dari Simo dan yang lainnya, sehingga tidak memengaruhi mereka. Kolom lava meletus sebentar, berhenti setelah beberapa tarikan napas. Sebelum hujan lava benar-benar turun, kolom lava lain meletus dari kawah di sisi lain. Dari waktu ke waktu, lava menyembur keluar dari gugusan gunung berapi rendah, naik dan turun dengan tidak stabil. Pemandangan ini berlangsung lebih dari setengah jam sebelum berangsur-angsur mereda, tetapi satu atau dua kolom lava masih naik dari waktu ke waktu. Situ, tempat ini benar-benar berbahaya. Pantas saja kakek Gongki bilang kadal api berwajah manusia itu sulit ditangkap. Cayer tampak terkejut dan menatap Simo. Tidak apa-apa. Kita seharusnya baik-baik saja jika kita berhati-hati, kata Simo, melipat skuter bersayap birunya dengan lambaian tangan. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di belakangnya, dan dua sayap api raksasa muncul. Dengan sentakan sayapnya, Simo terbang ke depan. Situ, tunggu sebentar, aku belum siap, teriak Cayer panik. Cakarnya mencengkeram pakaian Simo. Simo mengabaikan teriakan Cayer, mengepakkan sayap apinya dan dengan lincah menukik di antara gunung berapi. Kesadaran spiritualnya menyebar ke bawah. Situ, hati-hati dengan kawah di kiri dan di kanan. Cayer berjongkok di bahu Simo, berteriak. Lava menyembur keluar seperti pedang tajam dari bumi. Tetapi Simo, mengikuti instruksi Cayer dan kelincahan sayap apinya, dengan mudah menghindari semburan lava yang tiba-tiba dan dengan cepat terbang jauh ke dalam wilayah vulkanik. Cayer awalnya panik, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ia mengantisipasi letusan, matanya berkedip dengan cahaya putih, mencari kadal api berwajah manusia. Situ, kita telah menemukan target kita, 7 atau 8 kaki di bawah tanah, di kiri dan depan. Teriak Cayer tiba-tiba, wajah Simo berseri-seri gembira, dan ia berhenti di udara, melihat ke arah yang ditunjuk Cayer, membuka penglihatannya yang terhubung. Tanah menjadi transparan di matanya. Jauh di bawah tanah, seekor kadal, sepanjang 2 atau 3 kaki, meluncur di permukaan, bergerak cepat seperti ikan di air. Tubuhnya berwarna merah tua, dengan pola hitam di kepalanya, membentuk wujud samar wajah manusia. Simo membalikkan tangannya, dan kilatan cahaya merah muncul. Sebuah busur panjang merah tua, setinggi setengah manusia, muncul di tangannya. Tali busurnya juga berwarna merah, setebal jari kelingking. Rune terukir di seluruh busur, memancarkan energi spiritual yang kuat. Ini adalah busur pemecah langit, yang telah ditingkatkan ke tingkat senjata spiritual. Karena materialnya yang luar biasa, energi spiritual yang dipancarkannya melampaui senjata spiritual tingkat rendah,
mencapai tingkat senjata spiritual tingkat menengah. Simu bahkan tidak menarik anak panahnya. Sebaliknya, ia memegang busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya, menarik busur ke bulan purnama. Sinar cahaya merah muncul dari busur pemecah langit, mengembun menjadi anak panah api merah tua setebal lengan, diarahkan ke kadal api berwajah manusia jauh di bawah. Jauh di bawah tanah, kadal api berwajah manusia itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menggali ke dalam tanah. Simu mencibir, dan anak panah api itu melesat keluar seperti ular petir, menghilang ke tanah dalam sekejap, meninggalkan lubang gelap di tanah. Saat berikutnya, sebuah jeritan menggema dari bawah tanah. Lebih dari 10 hari kemudian, di aula samping kediaman api abadi. Simu duduk diam di sana, mata terpejam, menenangkan pikirannya. Cair berbaring diam di bahunya, kepala berbulunya berputar dari sisi ke sisi, melihat sekeliling. Pintu aula samping berderit terbuka, dan lelaki tua berjubah hitam, Master Gong Qi, masuk. Simu membuka matanya dan melihat ke arah suara itu, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Bab 389. Hal ini sangat penting. Maaf telah membuat rekan Daois Si menunggu, kata Master Gong Qi, sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dan menyerahkannya. Simu meraihnya dan mengeluarkan sebuah sarung tangan kulit berwarna merah tua. Teksturnya terasa lembut saat disentuh, dan samar-samar jejak pola rune kecil terlihat di atasnya. 5 garis emas terhubung dari ujung jari ke dasar sarung tangan, membentuk rune emas. Ia menyelipkan sarung tangan itu ke tangan kirinya, dan rune emas itu bersinar terang. Sebuah kekuatan yang tak terjelaskan bekerja pada tangan kiri Simu. Energi spiritual yang kacau dan dahsyat di tangan kirinya segera mereda, seolah-olah telah disegel. Simu sangat gembira dan menggerakkan tangan kirinya, tanpa merasa tidak nyaman. Selain kekuatan penyegelnya, kulit kadal api berwajah manusia juga sangat kuat. Saya telah menggunakan teknik khusus untuk memperkuatnya, meningkatkan ketangguhannya secara signifikan. Anda dapat menggunakannya dengan percaya diri mulai sekarang, kata tetua berjubah hitam itu. Terima kasih, Master Gong Qi, kata Simu sambil membungkukkan badan dengan penuh kasih sayang. 1/4 jam kemudian, Simu meninggalkan kediaman api abadi dan kembali ke kolam lava gunung api hitam. Setelah beristirahat sejenak, ia mengaktifkan formasi Ying Huo dan melanjutkan kultivasinya. Sebulan kemudian, di dalam kolam lava, seluruh tubuh Simu diselimuti cahaya merah tua, membentuk semacam kepompong raksasa. Kepompong merah tua itu tiba-tiba bersinar, cahayanya menyatu dan menyatu ke dalam tubuh Simu. Simu membuka matanya dan mengerutkan kening. Ia telah berlatih dengan tekun selama sebulan terakhir, tetapi entah mengapa, seni mendalam 9 revolusinya tidak menunjukkan kemajuan sama sekali, malah stagnan. Bagaimana mungkin? Simu bingung. Situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Apakah karena aura api di sini tidak cukup kuat? Tidak, itu pasti bukan alasannya, Simu berspekulasi, tetapi segera menepisnya. Berkat formasi Ying Huo, yang telah diubah oleh kristal api, energi spiritual yang dikaitkan dengan api di sini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sepenuhnya cukup untuk mencapai tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi. Oleh karena itu, satu-satunya penyebabnya mungkin adalah dirinya sendiri.
Simu memejamkan mata dan diam-diam melafalkan tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi dari awal hingga akhir. Mungkinkah aku kekurangan esensi dan darah binatang surgawi di dalam diriku? Matanya tiba-tiba terbuka, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Menurut seni mendalam 9 revolusi kecil, mengolah tubuh fisik membutuhkan infus esensi dan darah binatang surgawi. Meskipun ia tidak tahu persis jumlah kabut darah yang ia hirup dari manik-manik dupa, sekarang tampaknya tidak cukup untuk menyelesaikan tingkat pertama. Memikirkan hal ini, ia tak bisa menahan tawa. Karena kera putih ini telah muncul dalam mimpinya di puncak Lingtian dan dipuja oleh suku-suku iblis lainnya, ia pastilah Raja Kera Putih yang legendaris di antara suku-suku iblis di benua Sie. Sebelumnya, ia hanya tahu sedikit tentang seni mendalam 9 revolusi, tetapi sekarang, setelah mencapai sedikit keberhasilan di tingkat pertama dan memiliki kekuatan penghancur kehampaan, kera putih dalam mimpinya, seekor binatang surgawi, memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Hal ini masuk akal, karena ia memimpin suku iblis melintasi benua Sie, memaksa para barbar mundur ke bagian timur benua. Selama bertahun-tahun, ia ingin mencapai puncak Lingtian, berharap dapat memicu mimpinya lebih jauh dan menemukan kekuatan magis lain seperti jurus menelan bulan dan jurus menyerap matahari, sehingga kekuatannya pun meningkat pesat. Kini, dengan tujuan seni mendalam 9 revolusi yang jelas, prioritas utamanya adalah menemukan lebih banyak saripati kera putih dan mengolah tingkat pertama. Seni mendalam 9 revolusi. Namun, Simu tidak tahu di mana menemukan saripati kera putih tersebut. Selain firasat bahwa kera putih itu adalah binatang surgawi, ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Benar, Simu tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan peta benua Sie. Ia melihat sebuah titik tajam di suatu tempat di peta, yang ternyata adalah puncak Lingtian. Karena ia tahu kera putih itu telah terlihat di puncak Lingtian, jika ia mencoba peruntungannya di sana, ia mungkin akan menemukan beberapa petunjuk dan mempelajari lebih lanjut tentangnya. Simu menatap titik tajam itu, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, pandangannya berputar. Detik berikutnya, pemandangan berubah, dan Simu mendapati dirinya berada di sebuah lembah yang tak dikenal. Ia segera menyadari bahwa ia telah kembali berubah menjadi tubuh kera putih, tak mampu mengendalikan gerakannya. Tanpa sadar ia tertidur lagi. Saat itu malam, dan sekelilingnya sunyi senyap, kecuali sesekali terdengar gemericik air dari lembah. Seberkas cahaya bulan redup mengalir turun dari langit, menggambarkan pemandangan yang kabur. Lembah itu tadinya berbatu dan bergerigi, tetapi kini, bermandikan cahaya bulan, bebatuan itu tampak hidup, memamerkan taring dan cakarnya, pemandangan yang ganas dan mengancam. Saat itu, suara gemerisik bergema dari sekitarnya, diikuti oleh 4 sosok gelap yang muncul hampir tanpa suara. Mereka menyerupai monyet, beruang raksasa, rubah merah, dan banteng liar, semuanya iblis. Para iblis itu, yang tampaknya dipimpin oleh kera putih, bersujud di hadapannya, mengucapkan sesuatu dengan hormat. Kera putih itu berhenti sejenak, lalu, tanpa sepatah kata pun, melompat ke arah pintu masuk lembah. Melihat ini, keempat iblis lainnya mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka melewati hutan dan tiba di sebuah gunung yang menjulang tinggi. Berdiri setinggi 10.000 kaki, lerengnya yang curam menyerupai pilar batu halus yang menjulang ke langit, sebuah pemandangan yang megah.
Simu terkejut, puncak ini tak lain adalah puncak Lingtian yang terkenal. Kera putih itu, bersama 4 iblis lainnya, mengitari gunung sebelum berhenti di sebuah tebing. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kristal merah tua. Ia menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba, permukaan kristal itu bersinar, dan seberkas cahaya melesat keluar, mendarat di tebing di depannya. Dengan raungan, tebing itu menampakkan sebuah gua. Kera putih itu memimpin para monster masuk, berjalan di sepanjang jalan setapak yang berkelok dan lembab. Tiba-tiba, sebuah gua terbuka, memperlihatkan ruang luas yang membentang ratusan kaki. Mungkin sudah lama disegel, dan bau amis lembab menguar dari udara. Di tengah ruangan ini berdiri 12 pilar batu abu-abu besar, masing-masing berdiameter beberapa kaki. Lampu-lampu perunggu ditempatkan berselang-seling di sepanjang tebing di sekitarnya. Dengan lambaian tangan kera putih, kunang-kunang putih tiba-tiba muncul dari lampu-lampu, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya yang cemerlang. Penglihatan mereka tiba-tiba menjadi terang dalam kegelapan, dan mereka kini dapat melihat bahwa masing-masing dari 12 pilar batu abu-abu itu diukir dengan gambar binatang iblis yang tampak hidup. Masing-masing dari 12 pilar batu tersebut mewakili 12 binatang iblis yang berbeda, dan kini, diterangi oleh kunang-kunang putih, mereka tampak mengerikan dan ganas. Seekor iblis beruang raksasa, yang sangat penasaran, mengulurkan tangan dan menyentuh salah satu patung yang mirip Griffin. Patung itu langsung merintih pelan. Kera putih itu sedikit mengernyit, segera menarik iblis itu, dan dengan cepat merapal mantra. Seketika, pilar-pilar batu itu bersinar dengan cahaya redup, dan Griffin-Griffin itu tampak tertutup oleh tirai cahaya transparan. Di balik tirai, para Griffin perlahan-lahan menjadi tenang dan kembali normal. Kera putih itu melotot tajam ke arah iblis beruang raksasa, lalu berbicara sesuatu kepada mereka. Semua iblis ketakutan, dan tak seorang pun berani menyentuh patung-patung itu lagi. Kera putih itu memimpin keempat iblis itu mengelilingi pilar-pilar batu dan masuk melalui lorong di sisi ruangan. Setelah melewati beberapa belokan, mereka tiba di sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu kecil, hanya sekitar 6 atau 7 meter lebarnya, tetapi di tengah atapnya terdapat sebuah pintu batu seputih giok. Diukir dari bahan yang tidak diketahui, pintu itu memancarkan cahaya hangat. Kera putih itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Ia melambaikannya ke arah pintu batu, dan perlahan pintu itu terbuka. Tanpa sepatah kata pun, kera putih itu mengangkat tangannya, dan aliran cahaya keemasan melesat keluar, menyelimuti keempat iblis itu dan berubah menjadi pelangi keemasan yang terbang ke pintu batu. Simu merasakan kilatan cahaya keemasan di depan matanya, dan sesaat kemudian, ia berada di sebuah aula yang luas. Di tengah aula tersebut terdapat sebuah altar emas, permukaannya diukir dengan lingkaran-lingkaran pola spiritual yang sangat misterius. Kera putih itu berjalan menuju altar dan mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi dari suatu tempat di tubuhnya. Kotak itu tampak terbuat dari kayu hitam, berkilau gelap di bawah kunang-kunang putih. Ia meletakkan kotak itu di tengah altar dan membisikkan beberapa patah kata kepada keempat iblis itu. Keempat iblis itu mengangguk dan duduk bersila mengelilingi altar, menggumamkan sesuatu seolah-olah sedang merapal mantra. Sesaat kemudian, pola-pola spiritual di permukaan altar bersinar terang, dan rune-rune padat muncul, perlahan berputar-putar di sekitar kotak kayu itu.
Keempat iblis itu tiba-tiba membuka mulut mereka dan menghembuskan aliran esensi darah. Esensi darah itu berputar dan terjalin di atas kotak, perlahan-lahan menyatu membentuk cincin merah darah yang menekannya. Saat cincin merah darah itu menekan, kotak kayu itu bergetar hebat tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri. Keempat iblis yang duduk bersila mengelilinginya memucat, wajah mereka bingung. Melihat ini, kera putih itu mengangkat lengannya, dan cahaya merah memancar dari ujung jarinya. Setetes esensi darah langsung mendarat di atas kotak kayu dan mulai berputar cepat. Cahaya keemasan yang luas memancar dari esensi darah yang berputar, membasahi kotak kayu dengan cahaya keemasan sebelum akhirnya berhenti. Kera putih itu meraung, dan ekspresi keempat iblis di sekitarnya menjadi serius saat mereka meningkatkan merapal mantra mereka. Rune yang muncul dari permukaan altar berputar semakin kecil, akhirnya menempel pada kotak kayu. Dengan kilatan cahaya, kotak itu lenyap dari lokasi aslinya. Bersamaan dengan itu, esensi darah kera putih, yang telah berputar-putar di sekitar kotak, berhenti berputar dan, dalam sekejap, jatuh, berubah menjadi kristal giok darah seukuran ibu jari, tertanam di tengah altar, memancarkan cahaya berdarah. Tubuh Simu gemetar, terbangun dari mimpinya. Ia tertegun sejenak, lalu raut wajah gembira yang meluap-luap. Sungguh hadiah yang sempurna. Puncak Lingtian ternyata berisi setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh kera putih itu. Ini berarti puncak Lingtian akan hancur. Namun, tempat itu adalah tanah suci klan iblis. Meskipun ia kini telah mencapai tingkat bumi, tanpa perlindungan kamar dagang Tianwu, akan sangat berisiko untuk mendekatinya secara gegabah. Simu merenung sejenak, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah benda, yaitu mutiara Yuanshen milik Yuyi. Ia memancarkan seberkas cahaya ke dalam mutiara itu. Setengah jam kemudian, Yuyi tiba di kolam lava. Saudara Si, Anda memanggil saya ke sini. Ada urusan penting. Yuyi membungkuk hormat kepada Simu. Apakah Anda sudah berhubungan dengan klan iblis yang telah berubah yang pernah Anda ajak berdagang? Tanya Simu. Saya memiliki hubungan baik dengan beberapa dari mereka, jawab Yuyi. Apakah Anda pernah belajar sesuatu tentang puncak Lingtian dari mereka? Tanya Simu. Informasi apa yang ingin saudara Si ketahui? Yuyi sedikit terkejut, tetapi kemudian berbicara. Situasi keamanan di sekitar puncak Lingtian, kata Simu, menatap Yuyi dengan tatapan tajam. Setahu saya, puncak Lingtian dijaga bersama oleh 3 suku iblis utama, Beruang Bulan, Rubah Langit, dan Chang Yuan. Penjagaannya ketat pada hari kerja dan orang luar dilarang masuk sama sekali. Selain itu, ada Raja Iblis tingkat surgawi yang ditempatkan di puncak sepanjang tahun. Sangat sulit untuk menyelinap masuk, pada dasarnya mustahil. Yuyi merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah. Bab 390 Pelacakan. Alis Simu berkerut mendengar ini. Saudara Si, aku ingin bertanya. Apakah kau berencana pergi ke puncak Lingtian? Yuyi ragu sejenak, lalu bertanya. Mata Simu berkedip, tetapi ia tetap diam, sebuah isyarat persetujuan diam-diam. Maaf, jika kau memang berencana seperti ini, ada kesempatan bagus dalam 6 bulan, kata Yuyi. Kenapa kau berkata begitu? Tanya Simu. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar dari seorang anggota klan iblis bahwa sekitar 7 atau 8 bulan lagi,
sebuah upacara besar akan diadakan di kaki puncak Lingtian, yang disebut upacara transformasi. Setiap klan iblis di benua ini akan mengirimkan anggotanya untuk hadir, dan Raja Iblis Surgawi yang menjaga puncak Lingtian akan turun untuk memimpin upacara tersebut secara pribadi, kata Yuyi. Mata Simu berbinar mendengar ini. Jika klan iblis benar-benar mengadakan upacara berskala besar seperti itu, dan dengan Raja Iblis Surgawi yang memimpin, keamanan di puncak Lingtian pasti akan sangat diperketat, menghadirkan peluang utama untuk penyusupan. Pergi dan tanyakan tentang itu, dan kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang upacara klan iblis ini, kata Simu setelah ragu sejenak. Ya, Yuyi mengangguk. Juga, kumpulkan salinan informasi tentang suku-suku iblis yang kau temui saat menjual jimat untukku. Semakin detail semakin baik. Simu merenung sejenak, lalu melanjutkan. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Ngomong-ngomong, saudara Si, Yuyi mengangguk, lalu ragu-ragu. Saudara Yu, apakah ada hal lain? Tanya Simu ketika melihat ini. Aku juga belajar beberapa hal tentang suku iblis dan barbar akhir-akhir ini, yang mungkin berguna untuk saudara Si, kata Yuyi. Ceritakan padaku, kata Simu. Dalam beberapa bulan terakhir, iblis dan barbar telah sering berbenturan, dengan banyak perang skala kecil meletus. Saya telah menyelidiki penyebabnya, dan konon para iblis, karena alasan yang tidak diketahui, telah memulai eksploitasi besar-besaran terhadap urat batu roh di wilayah mereka, menangkap banyak pria barbar sebagai budak tambang, yang memperburuk konflik. Lebih lanjut, konon selama pertempuran, banyak prajurit totem dari suku barbar telah menggunakan teknik yang mengubah mereka menjadi zombie untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka, yang terbukti efektif melawan iblis. Teknik ini, yang dikenal sebagai zombie kung, berasal dari kultus bulan gelap, kata Yuyi. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh melanjutkan. Simu mengangguk sambil berpikir dan melambaikan tangannya. Yuyi membungkuk kepada Simu dan segera mundur. Simu mengelus dagunya, merenung sejenak. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan peta puncak Lingtian. Setelah memeriksanya dengan saksama sejenak, Simu mengeluarkan sebuah cakram arai putih. Sambil bergumam sesuatu, cahaya putih menyinari cakram itu, membentuk lingkaran sihir putih. Ia berbisik pada cakram arai, dan serangkaian karakter putih kecil terbang ke dalamnya, berkelebat lalu menghilang. Yuyi sangat efisien. Dalam beberapa hari, ia telah mengirimkan informasi tentang upacara klan iblis, serta informasi tentang beberapa iblis yang saat ini bermukim di kota Qian dekat puncak Lingtian. Iblis-iblis ini adalah anggota suku iblis di dekat puncak Lingtian, yang sering datang ke kota Qian untuk urusan bisnis, terutama untuk membeli dan menjual persediaan atas pesanan dari suku mereka. Ketika Yuyi pertama kali melaporkan hal ini kepada Simu, Simu telah menginstruksikannya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang iblis-iblis ini. Simu membolak-balik informasi tersebut dan segera pergi bersama Chair. Lebih dari setengah bulan kemudian, di lantai 2 sebuah restoran di kota Qian, Simu duduk di kursi dekat jendela. Mejanya telah ditata dengan beberapa piring kecil, kendi sake, dan segelas penuh anggur, tetapi ia tetap tak tersentuh. Matanya tertuju pada jendela, ke arah salah satu toko yang terletak diagonal di seberang restoran. Chair berdiri di atas meja, melahap piring-piring kecil itu dengan saksama. Setelah bangun kali ini,
Selain kecintaannya yang terus-menerus pada batu roh, ia juga mulai menyukai anggur. Sesekali, ia menyesap anggur dari gelas di depan Simu, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tiba-tiba, alis Simu berkedut saat sesosok berjubah abu-abu muncul dari toko di seberang jalan. Tinggi dan ramping, seluruh tubuhnya terbungkus erat jubah hitam, wajahnya tak terlihat. Sosok itu berjalan keluar toko tanpa henti, langsung menuju ke satu arah. Simu tidak berkata apa-apa, meraih Chair yang masih makan dan minum. Lalu meninggalkan restoran. Setelah kau puas, kau bisa kembali bekerja. Simu menginstruksikan Chair, sambil mengamatinya dari kejauhan. Chair tampak agak enggan, menggumamkan beberapa patah kata sebelum akhirnya menurut dan terbang, membuntuti sosok berjubah abu-abu itu dari kejauhan. Simu mengikutinya dengan langkah santai, mengamati setiap gerakan sosok itu melalui penglihatan Chair. Setelah lebih dari 1 jam, sosok itu tiba di halaman terpencil dan langsung masuk. Chair mendarat di atas sebuah bangunan dekat halaman, matanya berkilat putih, dan dinding halaman menjadi transparan dalam pandangannya. Halaman itu cukup luas, dengan lebih dari selusin ruangan. Beberapa sosok bayangan berkumpul di sana, mendiskusikan sesuatu. Mereka bertubuh manusia dan berkepala binatang, memancarkan aura buas dan iblis. Mereka semua adalah anggota suku iblis yang telah berubah sebagian. Ini pastilah sebuah penginapan di kota yang khusus diperuntukkan bagi suku iblis untuk beristirahat. Sesosok berjubah abu-abu memasuki halaman dan melepaskan jubahnya, memperlihatkan tubuh manusia berkepala ular. Matanya berwarna hijau zamrud, wajahnya tertutup sisik ular, dan lengannya, dari siku ke bawah, tertutup sisik hitam pekat. Dia adalah iblis ular tingkat bawaan. Saat melihat manusia iblis ular masuk, sebagian besar iblis di halaman hanya meliriknya sebelum berbalik dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Sisanya bahkan tidak menoleh. Manusia iblis ular itu tampak acuh tak acuh, mengabaikan para iblis juga. Ia langsung menuju ke sebuah ruangan di sudut dan membanting pintunya hingga tertutup rapat. Beberapa ratus kaki di luar halaman, Simu berdiri di sebuah gang, bersandar di dinding. Melalui penglihatan Chair, ia mengamati semua ini, dengan senyum tersungging di wajahnya. Chair, kembalilah, ia menghubunginya melalui telepati, dan beberapa saat kemudian, ia terbang kembali. Situ, selama kurang lebih 10 hari terakhir, kau telah melacak iblis-iblis aneh ini, tetapi sepertinya kau telah mengikuti iblis ular ini selama beberapa hari berturut-turut, kata Chair, mendarat di bahu Simu. Ya, kurang lebih begitu, kata Simu. Meskipun kata-katanya agak bertele-tele, Chair jelas mengerti maksudnya dan mengangguk. Mulai sekarang, Chair, tugas utamamu adalah melacak dan mengamati manusia iblis ular ini, kata Simu. Aku mengerti, Chair mengangguk setuju. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama waktu ini, Simu sering mengunjungi berbagai toko di kota Qian, tampaknya untuk berbelanja. Di waktu luangnya, ia menghabiskan waktu luangnya di halaman tempat Yuyi tinggal, menggambar jimat, dan jarang mengunjungi kolam lava. Suatu hari, Simu sedang membuat jimat di kamarnya yang tenang ketika kilatan cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ia terkejut sesaat, lalu meletakkan kuas ajaibnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah cakram susunan putih muncul di tangannya, dan sederet karakter putih kecil muncul di cakram tersebut.
Mata Simu melirik huruf-huruf kecil itu, wajahnya berseri-seri gembira. Ia berdiri dan berjalan keluar. Setengah jam kemudian, ia tiba di lantai 2 sebuah restoran di kota Qian. Saat itu belum jam makan malam, jadi lantai 2 tidak ramai. Hanya ada 2 orang yang duduk di kursi dekat jendela, seorang pria paruh baya bertubuh pendek dan seorang lagi, terbungkus kain hitam. Meskipun wajah mereka tak terlihat, sosok mereka menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan muda. Simu naik ke lantai 2, tatapannya terpaku pada keduanya sejenak sebelum segera beralih. Alisnya sedikit berkerut saat ia mencari tempat duduk. "Senior Si," kata pria paruh baya itu, suaranya tajam dan jelas, nada yang menyembunyikan penampilannya yang agak tua. "Anda, Hou Sailei." Simu menatap pria paruh baya itu dengan ragu. Pria paruh baya itu menyeringai, cahaya abu-abu memancar dari tubuhnya. Cahaya itu memudar, memperlihatkan wujud aslinya, Hou Sailei. Bersamaan dengan itu, suara gemeretak terdengar dari tubuhnya, dan ia terangkat beberapa sentimeter. "Keahlian menyamarmu semakin canggih. Bahkan aku hampir tidak mengenalimu," kata Simu. "Senior Si, aku bergegas ke sini segera setelah menerima pesanmu. Namun, ada yang tidak beres di perjalanan, dan aku terlambat beberapa hari. Maafkan aku," kata Hou Sailei. "Tidak masalah." Simu melambaikan tangannya, menatap sosok berjubah hitam di samping Hou Sailei, alisnya berkerut. "Siapa ini? Temanmu?" tanyanya. Wajah Hou Sailei berkilat panik, dan ia langsung menggelengkan kepalanya. "Beraninya aku membawa orang luar untuk menemuimu, senior. Dia terus saja menggangguku sepanjang perjalanan. Aku jauh lebih rendah darinya, jadi aku terpaksa membiarkannya ikut," kata Hou Sailei sambil tersenyum kecut. Mu mengerutkan kening mendengarnya. "Hehe, Senior Si, apa kau bahkan tidak mengenaliku?" Sosok berjubah hitam yang sedari tadi duduk di sana tiba-tiba tertawa keperakan, berdiri, dan melepaskan kain hitam dari kepalanya, menampakkan wajah cantiknya. "Kau," pupil mata Simu mengecil. Wanita di hadapannya tak lain adalah Leng Yuetong. "Simu, lama tak jumpa. Apa kau merindukanku?" Leng Yuetong mengedipkan mata jenaka pada Simu. "Jadi, Nona Leng, apa yang membawamu ke sini?" tanya Simu, mengerutkan kening. "Kenapa, kau tak ingin bertemu denganku?" Leng Yuetong tersenyum. Namun kemudian senyumnya memudar. Ia mengamati Simu dari atas ke bawah, raut wajahnya terkejut. "Kau telah mencapai tahap bumi. Hebat," seru Leng Yuetong gembira. Hou Sailei tercengang oleh ini, matanya juga dipenuhi kegembiraan. Simu tetap diam, ekspresinya tak berubah. Ia menatap Leng Yuetong dengan tenang. Suaranya lirih. Setelah bertahun-tahun, kau masih saja dingin. Tapi aku suka kepribadianmu." Leng Yuetong mendengus, lalu tiba-tiba tersenyum lagi. Simu menghela napas dan duduk. "Katakan padaku, apa yang membawamu jauh-jauh menemuiku bersama Hou Sailei?" tanya Simu. Leng Yuetong terkikik dan ikut duduk.